lebih intens non masuk ke kana mimpi. Mimpi sering berhubungan dengan sosok eta dina impian teh nyaeta ngajelaskeun sejarah tadi. Karena yang Wira tahu pas waktu inget mah si Ian teh geus rusak wajahnya. Assalamualaikum dulur-dulur dan kawan-kawan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Rizal di channel Sekilas Horor. Pada kesempatan kali ini dan di video kita kali ini, saya sudah berkunjung lagi ke tempat narasumber. Dan narasumber kali ini, mungkin kalian sudah tahu dan sudah pernah tonton di video sebelumnya, yaitu dimana cerita tentang teman gaib yang kalian bisa tonton lagi di episode beberapa hari ke belakang. Sekarang saya mau langsung nyapa narasumber kita. Dan sekarang di pinggir saya sudah ada lagi Bang Wira. Ya Bang Wira, sehat? Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya? Udah sekitaran 1 bulan kita udah gak ketemu, dan sekarang saya mencoba berkunjung lagi ke tempat Bang Wira, yang dimana di cerita yang sebelumnya, di episode sebelumnya kalian sudah tonton ceritanya kayak gimana tentang Bang Wira ini. Mungkin karena banyaknya komenan tentang rasa penasaran dari cerita Bang Wira ini, dan sekarang bakal menceritakan lebih detail tentang cerita teman gaib tersebut gitu. Dan sebelumnya makasih Bang Wira udah mau kita gerebek rumahnya. Dan sekarang kita udah ada di kediaman Bang Wira ya, sambil ngopi-ngopi lagi, sambil santai-santai dan sambil ngedengerin cerita yang bakal dibawakan oleh Bang Wira. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, angka baiknya teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar video-video kita semakin berkembang. Nah, pada dasarnya setiap orang itu mempunyai cerita horornya masing-masing, tapi belum tentu ceritanya sama. Sekarang, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke cerita Bang Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wira. Ya, mungkin dari beberapa video ke belakang udah pernah nonton. Orang kusunawinya. Jadi Bener, orang ceritakeun lah sejarah pertamana si Ian tentang si teman gaib ini ya? tentang si teman gaib ini gitu. Jadi si Ian ieu teh dulu sebelum jadi sosok anu di ketemu jeung Wira ayeuna, sebelumna teh sosokna gagah menurut cerita orang tua. Kita kembali dulu ke orang tua. Nah, dulu sebelum Wira dikandung, sebelum dalam kandungan, si mamah tehnya si bapak ngontrak di Cianjur, samping Istana Presiden. Di situ percis samping Istana Presiden. Di rumah itu teh jadi kontrakan teh jarang aya nu ngontrakan karena terkesan horor. Ya, tiap malam teh cenah anu sebelum-sebelumnya suka denger suara cai misalkan klak gitu kan. Punya mah sumur gitu di kamar. Nah, si mama teh di tempatan. 1 bulan 2 bulan mungkin aman gitu kan ya. Nah, beberapa bulan kemudian muncul beberapa interaksi dari si Ian eta. Gitu ya? Resepeun berenang gitunya. Pertama nama munculnya teh dalam sosok nenek-nenek, sosok cahaya gitu kan ya, bentuk cahaya segala macam datang ke mimpi. Nah, yang paling pertama pisan mah pas siang-siang. Jadi si mama teh keur ngarumpul gitu nya, ngarumpul di tengah rumah. Di tengah rumah eta teh ada 4 orang termasuk si bapak. Si mama teh cenah ngantuk gitu. Tidur siang. Dina ieuna percis. Dina ieu si bapak tidur dinya kan depan teman-teman lah. Dina tidur eta teh ngimpina teh di dinya kene. Jadi seperti kejadian eta kene percis keur tidur di dieu gitu nangimpina teh di dia ya orang. Si bapak teh minta berhubungan gitu kan ya. Jadi ngimpi eta teh mah cenah hayang gitu kan ya istilah nama. Manya cenah kan ieu siang keneh aya batur gitu kan. Cenah baralik we heula. Ayeuna teh dina ngimpi eta mah si orang-orang teh ararini teh heula. Si bapaknya si mama teh kamar we. Beres di kamar teh keluar deui. Posisina kitu deui. Tiduran di dieu daratang deui nu duaan eta teh. Gitu, daratang di dinya. Begitu bangun biasa we seperti biasa. Jadi pas begitu ke malemna si bapak teh minta deui.
nu aslina ye minta Iya. aslina minta jatah gitu kan ya apa tadi barang ya gitu iraha tapi tadi siang cenah gitu diceritakeun kejadian gitu sing kumaha pokoknya namanya dan itu ngerasa gitu tak pernah komati barang mah cenah digali ternyata kanyahoan lah ku ahli spiritual di situ ternyata iya yang resep gangguan Dari jin tersebut gitu. ti si Ian eta bentuknya kumaha datang kasih mama mah bentuknya teh menyerupai si bapak gitu percis. Nah setelah anak buka gitu terbukalah sosok sebetulnya di orang teh Asep gagah gitu kan ya gak turunan itulah gitu kan turunan Belanda gitu gagah. Nah jadinya teh sempat baiklah dan naon gitu kan ngan sekali kejadian lagi. Nah selang beberapa bulan teh hamil lah si mama teh hamil dicek ke dokter hamil. Nah setelah kejadian hamil eta baru lebih intens si Ian teh meureuh namun cek jelema mah orang boga budak ye meureun gitu bunga gitu kan lebih intens teh naon masukna kana mimpi sering berhubungan dengan sosok eta dina ngimpi teh mimpi kasep eta kasih mama mimpi si mama jeung jelema kasep eta lain jeung si bapa lain jeung si mama jeung nu eta anu kasep eta jeung si Ian. Nah da arek dicaritakeun meureun jeung salaki bisi cemburuan atau kumaha meureunnya tapi akhirnya mah diceritakeun eta ge setelah beberapa kejadian diceritakeun ke si bapa kieu cek si mama teh nya nyaritakeun si Ian berhubungan dengan si mama akhirnya mak meureun nu jadi salaki mah gitu kan nya bisi kumaha ditanyakeun ke orang pintar cek orang pintar eta teh nu rajam cenah majikanana akhirnya ditulisan ke badan-badan si bapak teh si mama teh si bapak teh ditulisan ke badan-badan tina dampal kaki tika saujung rambut gitu nya barat mah gini ku tulisan digawean gitu ke sarangan jadinya teh si mama tidur posisinya si mama tidur masih kena hamil. Itu pas hamil itu mungkin lagi mengandung Awira ini? Mengandung usia 3 bulan mau nginjak 4 bulan. Nah di gawean lah si bapak teh dirajam gitu nya bener apa teu akhirna malam-malam diwiridkeun gitu nya menurut instruksina si mama teh tiba-tiba pada kerasukan gitulah gitu nya jadi mamat gitu kan nyarekan si bapak teh iya mah budak kurang gitu mana rek tahu iya mah budak kurang itu jadinya adu argumen sebenarnya iya mah budak kurang doh kieu jadi kieu jadi teu ningali wujudna si bapak mah tapi lebih ke ngobrol jeung si mama tapi si mama itu jerona si Ian nyarekan gitu ke si bapak teh da ieu mah anak kurang ngeunyeun ge maneh mah bangsa nu tararitu urang mah jelema lebih mulia gitu ditarima mun tah di dinya teh jalamun cek ieu mah adu ilmu lah di dinya teh ngadu ilmu gitu eleh teh si Ian teh eleh tadi dinya jadi rusak teh wujudnya rusak teh pernah Bang Wira ceritain di sebelumnya ya. Nah dari usia 4 bulan sampai lahiran tidak ada kejadian apapun tidinya mah setelah eta teh soalnya menurut cerita si mama mah si Ian teh dikurung dicangcang gitu ku si bapak teh dicangcang dicangcang gitulah. Nah si mama tapi dikasih wirid lamun hayang panggil jeung urang cek si Ian teh sama seperti nu dikasih ka Wira mun hayang panggil jeung urang ieu wiridkeun itu dalam bentuk mimpi kasih mama dicoba lah dasar si mama teh nya bener dicoba diwiridkeun cuman timbul deui gitu eta timbul deui teh setelah lahir Wira setelah lahir di usia kecil sampai ka mulai inget mah meureunnan duka kumaha kejadianana yang jelas pas sakit pas ceri gitu kan nya keur budak teh tapi setelah inget tah di usia 3 tahun mulai muncul disebut badut teh Wira teh anu hidung teh anu tidieuna rambut ka handap tah tidinya pertama ketemu jeung Wira mah si Ian teh awal mula ketemu ketemu teh patak tidinya teh aya bahasa urang bapak mana anak urang sebetulnya belum paham waktu itu teh can paham naon maksudnya karena nggak tahu ceritana awalna gitu setelah anda tahu oh matak jadi kieu teh ning urang teh kieu
Tidinya ge urang teu ngarasa urang boga bapak jin nih henteu gitu nya amit-amit malah begitu. Malahan hayang lagi udahlah entong sok kitu gitu kan nya urang mah hayang lagi hirup normal seperti orang lain mung kieu gitu kan. Nah, ayeuna orang kembali di ka cerita nu kamari setelah ayeuna tahu sejarah sian seperti itu. Ayeuna karena sisi positif jeung negatifnya yang diri wira. Setelah Wira mengenal si Ian, tentunya udah mulai remaja gitu nya. Banyak sisi negatifnya nu kudu dirasakeun. Setelah ayeuna mikir mah pertama kan karena mental jadi lebih wanian teuing, lepas teuing gitu kan nya. Geus bogu urang teh pan percaya mah kudu ka Allah. Tapi urang percaya kanu kitu, Wira sendiri percaya kanu kitu gitu. Jadi manehna bisa ngajamin naon anu dibutuhkeun ku Wira manehna bisa. Apalagi waktu itu di fase inilah, di fase remaja mah emang ini gitu fase bangor lah gitu. Sisi negatif teh gitu. Tapi sisi positif dirasa ku Wira lebih deket kene jeung eta dibanding bapak sorangan. Lebih perasaannya lebih ke sana ya. Lebih deket gitu. Perasaannya gitu bahkan pernah tertidur di depan tangkep itu udah SMA kita ketinggali kieu gitu wujudna teh si Ian teh nganyian ngalupakeun Wira jadi jiga di muleuteran sing tangkep nyamana moal aya ini asa jeung kolot gitu kan ya. Nah sisi positif mah serasa lebih dekat gitunya jeung sosok si Ian eta teh. Nah enak untuk keseharian Wira gitunya dari mulai remaja sampai saat ini siklusna teh kumaha sih gitu kan. Naon sih nu dialami hungkul teh. Nah jadi semenjak remaja gitunya pas nakal eta geus puguh lah sisi negatif nama gitu kan. Nah akhirnya di saat Wira mulai beranjak mau berubah gitunya mau hijrah banyak godaanana. Nah mungkin pas waktu si Ian ini sering menunjukkan eksistensinya ke Bang Wira, kalau dari segi pas si Ian ini mewujudkan sosok aslinya itu tuh kayak ada panggilan dari Bang Wira sendiri atau emang dia sering dengan sengaja menampakkan dirinya gitu pas waktu-waktu tertentu? Sebetulnya eta mah situasional masuknya. Oh, iya. Jadi kan waktu kecil pernah diceritain pas keur neuleum teh nya, neuleum pas gitu ayah gitu kan. Itu mah kan jadi dia yang ingin menunjukkan gitu ya? menunjukkan diri ya gitu. Ieu urang sosokna seperti ini. Tapi setelah remaja, setelah dekat, chemistry yang dapat dianya jeung si Ian eta lebih ke perasaan. Jadi di saat ayeuna Wira senang mah teu aya, di saat Wira senang, di saat keur bunga mah teu aya datang, bahkan teu aya kepikiran untuk dipanggil. Tapi di saat Wira ngerasakeun nyeri hati gitu kan ya atau kesepian baru didinya tiba-tiba dia bisa datang atau ngeretak dina hate butuh batur ya orang butuh batur tapi lain jelema gitu da jelema mah udah ngartikeun ka urang waktu itu mikirnya seperti itu bahkan ka orang tua pun Wira ngomongna nu ngarti di keluarga ieu mah ka urang gitu nyata iwal ti si Ian eta karena memberikan sesuatu anu dibutuhkeun ku Wira gitu si Ian eta teh munculna teh kadang lamun di kamar kos kieu berdua ngobrol tapi ngobrolna teu kieu ente ku bahasa lisan kieu teu dohir gitu jadi lebih ke hati ngobrolna teh ieu urang kudu kumaha bahkan sebelum ketemu istri waktu pacaran kene main bola ceritanya teh berarti di dia sakti nasian teh main bola ceritanya teh itu keticak batu cang kan retak tangan teh boro-boro bisa bawa motor ininya teh maklum bangor gitunya nahan makan obat penahan rasa sakit lah jadinya teh tika skip 3 hari gara-gara minum obat eta teh jadi lupa 3 hari itu tah teh nyomong geus diputuskeun ku istri teh tinggal lakukeun naon lah gitu kayak antangan masih kena potong sampeurkeun lah indik itu ka rumah hek jauh deh dia teh nyalindung gitu jauh ka ditu eta ku bisa da bawa motor ka ditu dengan kayaan tangan potong tapi geus nyampe di ditu mah karasa nyeri bahkan sempet interaksi oge jeung istri teh si Ian teh jeung istri teh pernah interaksi
Jadi Wira eling-eling di dinya teh geus pingsan. Begitu urang dina aya di dieu. Ternyata si Ian mau kadinya. Karena sebelum Wira berangkat teh aya perasaan kieu urang ieu nama kudu diputuskeun. Urang ngalakukeun naon gitu kan nya. Cek si Ian teh geus sampeurkeun. Ayo kurang cenah dianteur gitu. Jadi weh sok hegaya asup ka urang bawa weh gitu meureunnan gitu. Nah mungkin kawan-kawan dulur itulah cerita yang real dialami di kehidupan Bang Wira ini ya, yang dimana selama ini dia mempunyai, kalau bisa dibilang itu teman gaib, karena kan tadinya kalau saya sendiri nyakanya itu teman gaib yang berupa teman gitu. Cuman kayak yang diceritain tadi Bang Wira sendiri ketika ada sangkut pautnya dengan Mama Awira sendiri gitu, sampai dia mengaku sebagai bapak dari Bang Wira ini, ya mungkin kalian bisa nilai sendirilah cerita yang dibawakan sama Bang Wira ini gitu. Tapi ini benar-benar real cerita nyata dari Bang Wira sendiri selama dia dengan teman gaibnya atau dengan si Ian ini gitu. Nah mungkin dari cerita Bang Wira sendiri kalian bisa nilai sendiri tentang sisi positif dan sisi negatifnya, karena di video sebelumnya Bang Wira juga sudah menceritakan tentang kenegatifan si Ian ini gitu karena emang lebih negatif sih efeknya. Kebanyakan negatifnya gitu ya dari positifnya gitu. Cuman yang positifnya mah lebih dirasain sama Bang Wira sendiri gitu tentang si sosok si Ian ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup video kita kali ini, mungkin ada pesan-pesan dari Bang Wira sendiri tentang kejadian horor yang dialami sama Bang Wira. Pesan-pesan sih dayanya, tapi lebih ke ucapan terima kasih. Jadi karena channel ini gitu Wira bisa ngungkapkan apa yang selama ini ditahan, ingin udah lama ya gitu ya, udah lama gitu. Karena sieun disangkan gelo gitu diceritakeun teh, walaupun banyak tempat-tempat untuk ngirim cerita horor katanya, cuman dirasa ini nggak masuk akal gitu kalau diceritakan kan. Sekali lagi terima kasih untuk channel Sekilas Horor udah bisa ngasih wadah untuk mencurahkan apa yang selama ini gitu kan. Juga hikmahnya bisa tahu si Ian tuh seperti apa awalnya, dari sejarahnya juga sejarahnya. Gitu ya. Sama-sama Bang Wira, kita balik lagi ke yang Bang Wira ucapkan barusan gitu, dimana ketika Bang Wira ini cerita di channel kita, dan ini eksklusif cerita pertama yang pernah diceritakan gitu ya, pertama tanpa ke orang-orang terdekat pun sebelumnya nggak pernah cerita gitu ya, bahkan ke orang tua pun enggak, ke orang tua pun gitu, ke orang tua pun sendiri tidak pernah cerita tentang kejadian Sian ini gitu. Cuman mungkin kata Bang Wira tadi ada hikmahnya ketika cerita di channel ini, dan ketika kemarin kita syuting di lapangan gitu, dan ada efek sampingnya pas pulang dari kemarin Bang Wira lebih mengetahui tentang sosok Sian ini, sejarah Sian ini gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak udah mau cerita gitu Bang Wira. Sama-sama terima kasih. Dan sekarang mungkin kita bakal udahin aja video kita kali ini. Makasih Bang Wira yang udah mau cerita. Kapan-kapan kita bakal cerita lagi sama Bang Wira tentang pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialami. Karena kalau dari cerita Sian ini kenapa kita lanjut, ini tuh benar-benar jadi cerita yang menurut saya pribadi ini tidak semua orang mengalami gitu. Dan ini benar-benar ya bisa dibilang menakjubkan gitu ya, ketika mempunyai seorang teman gaib mengaku-ngaku sebagai bapak sendiri gitu kan. Jarang lah orang mengalami hal tersebut gitu. Sekali lagi makasih Bang Wira udah menceritakan kisahnya di sini. Dan mungkin buat teman-teman yang baru gabung di channel Sekilas Horor, jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian biar video-video kita semakin berkembang. Dan sebelum kalian menonton video ini sampai beres, jangan lupa juga tonton video-video kita sebelumnya, karena di situ ada satu episode yang Bang Wira ini menceritakan sedikit tentang kejadian si Ian ini gitu, tentang hal-hal negatifnya, tentang dimana fase Bang Wira ini menggunakan sosok si Ian ini gitu di fase-fase tertentu gitu, di fase-fase nakal gitu kayak gitu. Kalian bisa tonton kembali di video sebelumnya gitu yang udah kita upload. Dan buat teman-teman, video sekarang kita udahin aja cukup sampai di sini. Kalian bisa ambil sisi positif dan sisi negatifnya dari cerita Bang Wira ini. Saya pamit undur diri, dan Bang Wira juga pamit undur diri. Salam horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.